A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita melanjutkan membaca tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lahu lala wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan jika dikatakan kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang munafik tadi, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, yakni dengan kekafiran dan menyimpang dari keimanan. Jawab mereka, sesungguhnya kami ini berbuat kebaikan dan tidak dijumpai pada perbuatan kami hal-hal yang menjurus pada kebinasaan. Maka Allah Ta'ala berfirman sebagai sanggahan atas ucapan itu, ala innahum humul mufsiduna walakin la yasurun. Ingatlah seruan untuk membangkitkan perhatian, sesungguhnya mereka itulah yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar akan kenyataan itu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu minu kama amanas sufaha'u ala innahum humus sufaha'u walakin la yasurun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain beriman, yakni sebagaimana berimannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawab mereka, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu? Artinya, kami tak akan melakukan seperti orang yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh itu. Maka firman Allah menolak ucapan itu. Ketahuilah, merekalah orang-orang bodoh, tetapi mereka tidak tahu akan hal itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Dan jika mereka berjumpa asalnya lalu dihamah pada ya, dibuang karena beratnya pada lidah berikut ya itu sendiri, karena bertemunya dalam keadaan sukun dengan waw sehingga menjadi laku dengan orang-orang beriman. Mereka berkata, kami telah beriman. Dan bila mereka telah berpisah dengan orang-orang yang beriman dan kembali kepada setan-setan mereka, maksudnya pemimpin-pemimpin mereka, kata mereka, sesungguhnya kami ini bersama kamu, maksudnya sependirian dengan kamu dalam keagamaan. Kami ini hanya berolok-olok dengan berpura-pura beriman. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah lah yang memperolok-olokkan mereka. Artinya membahas olok-olok itu dengan memperolok-olokkan mereka pula, dan membiarkan mereka terpedaya dalam kesesatan mereka, yakni melanggar batas disebabkan kekafiran, terumbang-ambing dalam keadaan bingung tanpa tujuan atau pegangan. Ulaikal ladzina istarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, artinya mengambil kesesatan sebagai pengganti petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, bahkan sebaliknya mereka merugi karena membawa mereka ke dalam neraka yang menjadi tempat kediaman
mereka untuk selama-lamanya, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk disebabkan perbuatan mereka itu. Masaluhum kamasalil lazis tauqada naro falamma ado'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi tughyanihim ya fi dzulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka, sifat mereka dalam kemunafikan itu seperti orang yang menyalakan atau menghidupkan api dalam kegelapan, dan setelah api itu menerangi dan menyinari apa yang di sekelilingnya hingga ia dapat melihat, berdiam dan merasa aman dari apa yang ditakutinya. Allah pun menghilangkan cahaya yang menyinari mereka, lalu dengan memadamkannya, kata ganti orang dijadikan jamak him, merujuk pada makna alazi, dan meninggalkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat apa yang terdapat di sekeliling mereka, sehingga tidak tahu jalan, dan mereka dalam keadaan kecemasan. Demikianlah halnya orang-orang munafik yang mengucapkan kata-kata beriman. Bila mereka mati, mereka akan ditimpa oleh ketakutan dan azab. Summum bukmun ngumyum fahum la yarji'un. Mereka tuli terhadap kebenaran, maksudnya tidak mau menerima kebenaran yang didengarnya, bisu terhadap kebaikan hingga tidak mampu mengucapkannya, buta terhadap jalan kebenaran dan petunjuk Allah sehingga tidak dapat melihatnya, maka mereka tidaklah akan kembali dari kesesatan. Au kasayyibim minas samai fihi dzulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hadzaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Atau perumpamaan mereka itu seperti hujan lebat, maksudnya seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat. Asal kata sayyibin dan sabayas subuh artinya turun dari langit, maksudnya dari awan. Padanya, yakni pada awan itu, kegelapan yang tebal dan guruh, maksudnya malaikat yang mengurusnya. Ada pula yang mengatakan suara dari malaikat itu, dan kilat, yakni kilatan suara yang dikeluarkannya untuk menghardik mereka menaruh, maksudnya orang-orang yang ditimpa hujan lebat tadi, jari jemari mereka, maksudnya dengan ujung jari pada telinga mereka, dari maksudnya disebabkan bunyi petir yang amat keras itu supaya tidak kedengaran karenanya takut mati bila mendengar. Demikianlah orang-orang tadi jika diturunkan kepada mereka Al-Quran, disebutkan kekafiran yang serupa dengan gelap gulita, ancaman yang dibandingkan dengan guru, serta keterangan-keterangan nyata yang disamakan dengan kilat. Mereka menyumbat anak-anak telinga mereka agar tidak mendengarnya karena takut akan terpengaruh, lalu cenderung kepada keimanan yang akan menyebabkan mereka meninggalkan agama mereka yang bagi mereka sama artinya dengan kematian. Dan Allah meliputi orang-orang kafir baik dengan ilmu maupun dengan kekuasaannya, hingga tidak sesuatu pun yang luput daripadanya. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya.